Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah, dalam barokahnya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga ibu di sini mudah-mudahan sehat selalu, bisa memberikan materi-materi berikutnya sampai kita materi terakhir. Kemudian tak lupa dipesankan pada anak-anak sekalian supaya menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan yang bersih, jaga jarak, kalau bepergian pakai masker, dan kemudian makan vitamin yang bisa menyehatkan tubuh kita sehingga kita jauh dari terserang virus COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan sekarang yaitu kita lanjutin materi kemarin. Kalau materi kemarin masih iman kepada Allah Subhanahu wa taala bagian pertama. Sekarang iman kepada Allah Subhanahu wa taala bagian kedua. Lanjutan daripada Asmaul Husna. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang Al-Alim, Al-Basir, As-Sami. Nah, sekarang kita belajar Al-Alim dan Al-Habir untuk bagian kedua ini. Baiklah. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini adalah: pertama, siswa dapat menunjukkan dalil nakli dan dalil akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menunjukkan dalil nakli. Dalil nakli yaitu dalil yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Sementara dalil akli dalil yang berdasarkan akal pikiran. Kemudian kedua, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siswa dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Jadi ini yang merupakan tujuan pembelajaran kita. Karena setiap kegiatan pembelajaran itu ada tujuan. Ada tujuan yang mesti kita capai. Jadi ada 3 poin yang kita capai. Kita harus tahu ayat apa yang menjelaskan, apa dalilnya yang menyuruh kita beriman, yang menyuruh kita menerapkan Asmaul Husna, yang bermakrifat pada Allah dengan Asmaul Husnanya. Jadi jalan kita beriman itu banyak nak ya, menjalankan ibadah, kemudian kita juga mengenal nama-nama Allah dari Al-Basir, As-Sami, kemudian yang sekarang Al-Alim dan Al-Habir. Dengan demikian kita bermakrifat, mengenal Allah dengan namanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi tujuan daripada kita mempelajari bab yang sekarang, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita pelajari pada bab kedua ini yaitu Al-Alim. Perhatikan Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Jadi kata alim, ilmu. Orang yang alim, bapak itu misalnya alim sekali, berarti orang yang punya pengetahuan, orang yang berilmu. Itu al-alim, mengetahui, banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Bukan alim, bukan dalam arti kata alim itu orang yang suka sholat terus, ibadah terus. Tetapi dalam ibadahnya, dalam sholatnya mereka punya pengetahuan, punya ilmu yang banyak tentang itu. Kemudian Allah mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tak tampak. Dan segala aktivitas yang dilakukan semua makhluk tidak terbatas oleh ruang dan waktu, Allah mengetahuinya. Itu arti daripada Al-Alim. Allah itu mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan segala aktivitas yang dilakukan semua makhluk tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti kemarin kita belajar tentang Al-Basir, bahwa Allah melihat apa yang ada di langit dan di bumi, tidak terbatas ruang dan waktu. Apa itu di luar sekolah,
apa itu dia di dalam sekolah, apa di mana, pokoknya seluruh dunia, baik di langit maupun di bumi, Allah mengetahuinya. Allah melihat, kemarin kan kita belajar Al-Basir, sekarang Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita diam-diam, kita mengganggu atau mengambil sesuatu punya orang, kata kita Allah tidak tahu. Padahal sebenarnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian Allah juga mengetahui peristiwa yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Misalnya Allah mengetahui tentang yang akan terjadi, misalnya hari kiamat. Itu kan yang belum kita ketahui, peristiwa yang akan terjadi. Kapan itu kiamat, entah berapa tahun lagi, apa berapa ratus tahun lagi. Kalau kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan tahu. Dia mengetahui kapan akan terjadinya kiamat. Kemudian peristiwa yang telah terjadi. Misalnya peristiwa yang telah terjadi banjir atau kejadian tsunami pada tahun 2004 itu ya. Nah, Allah mengetahui. Jadi apa yang sudah terjadi, kalau kita mungkin karena peristiwa itu sudah lama, sudah bertahun-tahun, kita lupa. Tetapi kalau Allah, dia tidak pakai lupa. Dia mengetahui apa yang terjadi, yang kemarin atau yang lalu maupun yang akan datang. Kalau yang lalu misalnya peristiwa G30 SPK itu kan peristiwa lalu. Tapi kalau kita sekarang udah tua, peristiwa itu sudah lama terjadi, kita lupa. Tapi kalau Allah itu tidak pakai lupa, dia Maha mengetahui. Demikian kalau yang akan datang itu contoh tadi hari kiamat. Kalau hari kiamat kita manusia biasa tidak tahu kapan terjadi, apa 100 tahun lagi, tapi Allah tahu. Nah, tanda-tandanya juga mungkin sudah kita ketahui, apakah sudah mendekati atau belum. Tapi Allah yang lebih tahu segalanya. Itu ya, pengetahuan Allah itu lebih luas dibandingkan pengetahuan kita. Kalau kita sudah merasa banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, tetapi ilmu Allah itu kalau dibandingkan dengan ilmu kita, bagaikan setetes air di lautan. Bayangkan kita cuma setetes air, sementara Allah lautannya. Betapa banyaknya ilmu Allah, pengetahuan Allah, kekuasaannya itu dibandingkan dengan ilmu kita. Jadi kalau kita sudah merasa pintar, kita belum sebanding dengan pintarnya Allah, dengan ilmu pengetahuannya Allah, dengan pengetahuannya Allah. Nah, oleh karena itu ya, sebagai manusia biasa, kita diwajibkan mencari ilmu. Mencari ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Seperti dalam hadis menyebutkan bahwa utlubul ilmi ilal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat atau sampai ke dalam kubur. Jadi kita, karena ilmu kita sedikit, pengetahuan kita sedikit, maka lebih baik sebanyak-banyak kita bisa menggali, mencari, menuntut ilmu sehingga pengetahuan kita lebih banyak, bertambah dan bertambah. Karena menuntut ilmu itu tidak terbatas umur, ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggris itu long life education, mencari ilmu itu seumur hidup. Dari kita kecil sampai kita meninggal tetap mencari ilmu. Jadi nggak ada orang yang saya lebih ilmunya sudah banyak, ya saya pandai, saya ini tidak. Orang itu masih kurang dibandingkan dengan ilmunya Allah. Oleh karena itu kita harus mencari ilmu, jangan berdiam diri, banyak-banyaklah membaca, melihat, ya, menelaah, mempelajari apa yang terjadi di sekitar kita, mempelajari apa yang terjadi di lingkungan kita, itu merupakan ilmu. Enak ya? Jadi mencari ilmu itu wajib. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah, mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan, bagi muslim dan muslimat. Berikutnya, ayat yang menjelaskan tentang mencari ilmu atau tentang al-alim, bahwa menjelaskan Allah itu Maha mengetahui. Dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Al-An'am itu surat ke-6, kemudian ayatnya ayat ke-59. Yang bunyinya bisa kalian lihat di buku paket kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qaidahun famatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rotbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi Allah mengetahuinya. Apa-apa yang gaib, apa-apa yang tidak kita ketahui, Allah mengetahui, baik yang di daratan maupun di lautan. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah itu mengetahuinya. Tidak ada satupun sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, tidak satu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab Allah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu mengetahui apa-apa yang sudah terjadi, apa-apa yang akan terjadi, kemudian yang gaib, yang di darat, yang di lautan, semuanya akan diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah sebagaimana dijelaskannya dalam Quran Al-An'am ayat 59. Coba dibaca di rumah ya. Inilah landasan hukum kita bahwa Allah itu mengetahui atau Al-Alim. Jadi kunci-kunci itu semua yang gaib itu ada di sisinya Allah. Nah ya. Berikutnya. Contoh penerapan perilaku Al-Alim. Ya, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah. Dengan cara apa kita? Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi harus tetap rendah hati dan tidak boleh merasa paling pandai atau sombong. Jadi untuk meneladani atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Al-Alim ini, kita harus selalu mencari ilmu Allah. Gimana ilmu Allah itu? Seperti dalam Al-Quran, kita sering membaca, belajar, kemudian kita merenungi ciptaannya. Tetapi harus tetap rendah hati. Kalau kita sudah banyak ilmunya tentang ilmu pengetahuan alam, misalnya ilmu batu atau ilmu bumi atau ilmu tentang kelautan, ilmu tentang pertanahan, kita tidak boleh merasa paling pandai atau sombong. Seperti tertera dalam gambar ini dalam penerapan sifat Al-Alim, yaitu mereka mencari ilmu atau mengadakan penelitian terhadap ilmu-ilmu tertentu. Misalnya penelitian tentang zat kimia apa itu orang yang sedang mencari ilmu. Penerapan dari sifat mencari ilmu atau menyikapi atau penerapan dari Al-Alim. Contohnya ini 2 orang siswa yang sedang melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan baru. Jadi mereka tuh meneliti, misalnya zat ini kalau diberi warna ini akan terjadi seperti ini. Jadi diteliti penelitian itulah contoh penerapan Al-Alim. Kemudian yang kedua, kalau tadi Al-Alim ya, kita harus banyak mencari pengetahuan, mencari ilmu, belajar, membaca, memahami, mengadakan penelitian. Sekarang yang kedua Al-Habir. Al-Habir berarti waspada. Artinya waspada. Allah mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Al-Habir waspada, artinya Allah mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Waspada di sini bukan waspada seperti kita waspada hati-hati, jaga-jaga, tapi Allah itu teliti, apa yang terjadi Dia tahu. Semua diketahui Allah dengan detil, penuh kecermatan serta kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Jadi Allah itu mengetahui detil. Kalau kita mengetahuinya itu cuman ini aja barang tertentu, tapi Allah itu sekecil-kecil seperti atom, itu Dia tahu dengan penuh kecermatan dan kewaspadaan serta secara lahir maupun batin. Itu sifat Allah Al-Habir.
Kemudian Al-Habir juga dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah. At-Taubah ayat 16. At-Taubah itu surat ke-9. Apa artinya? Atau ayatnya berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 16. Jadi Allah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Allah akan tahu. Allah akan teliti. Tidak akan ketinggalan walaupun sekecil apapun. Pernah Ibu jelaskan kemarin itu ya, pada surat Al-Zalzalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Pamaya'mal miskola zarrotin hoiroyaro, pamaya'mal miskola zarrotin saroyaro. Bahwa Allah akan mengetahui amal perbuatan kita walaupun sekecil biji zarah, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Berikutnya, contoh penerapan daripada perilaku Al-Habir. Ya, contoh penerapannya, perilaku dapat mewujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Habir adalah hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Jadi jangan sembrono, kita waspada, cermat terhadap apa yang kita lakukan atau akan kita lakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ya contoh penerapannya. Dalam melakukan sesuatu itu kita tidak boleh ceroboh. Harus waspada, cermat terhadap apa yang akan kita lakukan maupun yang sedang kita lakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian contoh di sini ada gambar atau foto seorang siswa menerapkan sifat Asmaul Husna Al-Habir. Allah maha teliti, maha waspada. Senantiasa akan selalu teliti dan cermat dalam mengerjakan tugasnya. Ini anak-anak kelihatannya di gambar ini atau di foto ini anak sedang ulangan. Jadi kalau kita ulangan atau ujian atau semester atau mid semester, kita harus teliti, baca dengan seksama, teliti ya, waspada, jangan asal jawab, jangan asal conteng, taunya nilainya 0, salah semua. Tapi kalau sudah teliti, baca bismillah, ya minta pertolongan Allah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan tadi akan mendapatkan kemudahan. Itu contoh penerapannya ya. Jadi kalau kalian ulangan, seperti jawab soal nanti, kalau Ibu kasih soal di terakhir nanti ya, jangan jawab sembarangan, baca dulu ya, pelajari dulu, telaah dulu, baru kita jawab. Misalnya contoh penerapan apa contohnya, kalau ilmu itu kita rajin-rajin belajar, jangan malas, jangan nggak membaca buku. Gimana kalau kita belajar tanpa membaca buku? Ya, bisa belajar dengan membaca buku, tapi bisa juga belajar dengan melihat misalnya video atau melihat ilustrasi atau melihat sebuah drama. Itu bisa juga dengan belajar. Jadi belajar itu bukan dengan membaca, bisa juga dengan melihat, menelaah, mempelajari, menganalisa, mengamati, itu belajar. Atau dengan kita mencari ilmu, ya. Karena ilmu itu, mengetahui itu, kalau kita semakin banyak kita belajar, semakin banyak ilmu pengetahuan kita. Sehingga kita menerapkan atau kita mengamalkan apa yang menjadi Asmaul Husna yang disebut dengan Al-Alim. Demikian Al-Habir, kita teliti. Kalau kita mengerjakan soal ulangan, soal ujian, kita baca dulu dengan teliti, dengan waspada, sehingga hasil yang kita dapatkan akan memuaskan atau hasil yang maksimal. Berikutnya, hikmah beriman kepada Allah. Hikmah beriman pada Allah pada poin ini, yaitu hikmah beriman pada sifatnya Al-Alim dan Al-Habir. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kan dapat pertolongan, kalau pertolongan dari manusia aja kita enak, senang, bahagia, apalagi mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayawatid dunya wa yauma yaqumul ashad.
Artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi pada hari kiamat atau hari kiamat. Jadi Allah memberikan pertolongan di sini. Allah memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada rasul-rasulnya dan kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, iman kepada rasulnya, iman kepada semua yang 6 itu, kita akan mendapatkan pertolongan Allah dalam kehidupan kapan? Kehidupan di dunia maupun kehidupan di berdirinya saksi-saksi, maksudnya di kehidupan di yaumil akhir. Kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita beriman, menjaga keimanan kita stabil, ya, jangan sampai iman kita menurun atau merosot, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah ya, memang iman kita tuh kadang menurun, kadang kita sholatnya malas, kadang kita rajin. Maka dari itu ya, kita untuk menjaga iman kita supaya tetap stabil, tetap meningkat, yaitu tadi dengan kita berzikir kepada Allah, ingat Allah, kemudian sholat yang khusyuk, menjalankan semua perintahnya, sholat tepat waktu, sehingga iman kita tetap berdiri kokoh, tidak goyah, tidak luntur, tidak kadang naik, kadang turun. Nah ya, kita jaga terus sehingga kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Itu yang pertama. Kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sebagaimana dijelaskan Al-A'raf ayat 28. Bismillahirrohmanirrohim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita ingat Allah, hati kita menjadi tenang dan tentram. Jadi dengan kita beriman pada Allah, dengan bermakrifat kepada Asmaul Husna, maka hikmah yang kedua, hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah. Dengan demikian ya, kalau kita beriman tadi, kita tidak akan merasa resah walaupun kita nggak punya uang, walaupun kita dalam keadaan berkekurangan, tapi kita ada Allah yang menolong kita sehingga hati kita menjadi tenang. Ya, karena ketenangan itu mahal, nak ya. Kalaupun uangnya itu banyak, hartanya berlimpah, belum tentu orang hidupnya tenang. Kenapa? Karena hati tadi milik Allah. Allah yang membulak-balikan hati. Dengan kita zikir kepada Allah, mengingat Allah di A'raf ini, di Quran surat Al-A'raf ini, kita akan menjadi tenang, tentram dengan mengingat Allah. Sering-sering nak ya, kita zikir dalam keadaan berdiri, duduk ya, berbaring, kita ingat Allah. Gak mesti kita bisa subhanallah, subhanallah mengingat dengan kata-kata, tapi lebih bagus dengan kata-kata. Kalaupun gak dengan kata-kata, bisa di dalam hati. Yang penting hati kita itu bersama Allah. Kemudian yang ketiga, hidup menjadi sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Jadi akan beruntung, ya. Orang yang beriman itu akan merasa beruntung. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak mungkin sudah hafal semua di SD nak ya. Quran ini populer atau familiar. Wal asr. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Jadi manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihati supaya menaati kebenaran dan nasihati supaya menetapi kesabaran. Itu ya. Jadi orang itu dalam keadaan rugi. Apa yang menyebabkan mereka rugi? Karena mereka melalaikan waktu. Mereka tidak rugi kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihati supaya menaati kebenaran dan nasihati menetapi kesabaran. Itu ya wal asih. Jadi 3 poin hikmah kita beriman atau guna kita atau yang kita ambil, kita petik dari beriman kepada Allah. Ini kedua ini habis materi kita dari sesi 1 ke 2. Nanti kita minggu berikutnya materi berikutnya. Enggak lagi tentang iman kepada Allah, mungkin tentang jujur, istiqomah ya, dan materi berikutnya itu.
Kemudian berikutnya setelah hikmah beriman pada Allah, ya, kita ada latihan soal-soal, ada 5 soal akan kita kerjakan seperti minggu-minggu kemarin itu. Bahwa soal pertama, mengapa Allah itu Al-Alim? Ibu jelasin tadi kan Al-Alim, ingat Allah Maha mengetahui. Bukti-buktinya apa? Kemudian yang kedua, mengapa Allah itu Al-Habir? Sebutkan bukti-buktinya. Maha teliti, misalnya kalau kita lagi apa itu ya kita ulang. Tadi ada gambarnya, ada fotonya tentang ilustrasi penerapan tentang Allah Al-Habir, Asmaul Allah Al-Habir. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Dan ya, dijelaskan tadi nak ya, tolong sambil dibaca, dipahami, baru bisa jawab. Jangan sampai kita asal jawab. Sehingga nilai kita, tulisan kita yang rapi. Kalau nulis itu nanya biar yang membaca bisa mengerti, bisa paham apa yang kita tulis, apa yang kita maksud dalam tulisan kita. Tapi kalau nggak karuan, nggak terbaca, ya gimana? Guru mungkin bingung mengoreksinya, apalagi teman kita. Kemudian terakhir, yang keempat, contoh. Contoh-contoh perilaku yang mencerminkan Al-Habir. Apa contohnya? Tadi udah Ibu jelasin ya. Kalau kalian mengikuti dari pertama itu sampai terakhir bisa. Jangan ngopi yang terakhirnya aja, ada soalnya aja lah. Kita nggak bisa dengar, nggak bisa penjelasan. Karena kalau di HP kalian itu kan bisa di zoom ya, bisa besar itu, dilebarin layarnya, bisa kelihatan semuanya. Kemudian yang kelima, sebutkan hikmah beriman kepada Allah serta jelaskan apa hikmahnya. Barusan Ibu jelaskan tadi nak ya. Ibu kira itu ya. Akhir kata terakhir pertemuan kita Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.